Pagi anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa, tentunya anak-anak dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, ini hari Senin nak, di hari yang cerah ini ya, kita akan belajar muatan PPKN ya anak-anak ya. Nah, tetapi sebelum belajar, Pak Thomas akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pagi hari ini senantiasa diberkati sama Tuhan ya. Oke, Pak Thomas akan pimpin secara Katolik ya. Anak-anak yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Oke anak-anak, kita ambil sikap doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang maha baik, berkatilah kami pada pagi hari ini agar kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, berkatilah kami selalu, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, are you ready? Oke, ready. Kita belajar ya. Kita lihat materinya. Pada kesempatan ini Pak Thomas akan tampilkan PowerPoint ya di sini. KD-nya di sini adalah 3.2 dan 4.2 ya. 3.2-nya adalah memahami hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Masih sama ya, karena ini kita masuk pada subtema 3. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, penerapan tanggung jawab di masyarakat. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita juga punya tanggung jawab ya. Nah, tanggung jawab berarti siap menerima sesuatu kewajiban dan berani menerima resiko dari hasil tugas atau kewajiban yang dijalani ya. Nah, tanggung jawab itu namanya tanggung jawab. Contoh yang terjadi dalam masyarakat apa? Dan seorang siswa berkewajiban belajar. Sebagai seorang pelajar, tanggung jawabnya apa? Belajar ya. Seorang siswa tanggung jawabnya apa? Bermain. Benar atau tidak itu kira-kira? Ya. Tidak kan? Tentunya tidak kan? Nah, seorang siswa tanggung jawabnya adalah belajar ya, mengerjakan tugas-tugas sekolah, nah mengerjakan PR, nah mempersiapkan bahan belajar buat besoknya, itu namanya tanggung jawab. Setelah melaksanakan tanggung jawab boleh anak-anak bermain ya. Nah, hak dan kewajiban dilaksanakan secara tanggung jawab. Ayo, ada yang masih ingat tidak? Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara apa? Hak dulu atau kewajiban dulu? Nah, dua-duanya harus secara seimbang ya, dilaksanakannya harus secara seimbang ya. Ini Pak bacakan. Hak dan kewajiban dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam diri seseorang adalah agar orang tersebut tidak mengalami kegagalan atau kerugian dirinya maupun orang lain. Karena dengan adanya tanggung jawab, kita akan mendapatkan hak seutuhnya. Ini tadi Pak bacakan dari sini ya. Nah, kita masuk selanjutnya. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa yang diakibatkan? Ayo, kira-kira anak-anak tahu tidak? Antara hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Dan kewajiban adalah apa? Pak ulangi ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Nah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Nah, apa akibatnya antara hak dan kewajiban jika tidak dilaksanakan secara seimbang? Menurut anak-anak apa coba kira-kira? Iya, benar sekali ya. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya. Jika tidak seimbang, maka tidak akan mendapatkan salah satunya, ya kan? Nah, jika anak-anak melaksanakan hak, tentunya akan mendapatkan kewajiban, ya kan? Nah, jika anak-anak tidak melaksanakan kewajiban, maka tidak akan mendapatkan hak, ya kan? Iya tidak? Iya dong. Nah, untuk menghindari permasalahan yang timbul akibat ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban, perlu kesadaran secara mendasar. Artinya, anak-anak harus sadar dan harus bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Ya anak-anak ya, itu. Nah, jika muncul ketidakadilan tidak bisa terpaku hanya lewat hukum atau aturan-aturan, melainkan disebabkan oleh individu atau melaksanakan yang tidak mau melaksanakan hak dan kewajiban. Ya anak-anak ya. Nah, menerapkan sikap tanggung jawab. Perlu dilaksanakan ini tanggung jawab, perlu adanya kesadaran dalam melaksanakan tanggung jawab. Contoh, masalah sosial berkaitan dengan lingkungan hidup
diatasi apabila seluruh masyarakat sadar pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan. Jika tinggal di lingkungan masyarakat, artinya tanggung jawabnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ya nah ya. Contohnya apa? Ikut kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah, misalnya peduli terhadap lingkungan, memisahkan antara sampah organik dan non organik, ya, dan lain-lain, ya, banyak sekali, ya. Nah, tibalah kita pada latihan dan tugas anak-anak, ya. Nah, pada kesempatan ini anak-anak kita membuka buku pada buku MBP anak-anak, ya, ya. PPKN halaman 105 sampai 108, hanya level 1 saja nak. Kerjakan di buku EPP dan bagian pilihan ganda saja. Ya. Setelah itu jawaban anak-anak salin pada Google Form, ya, link Google Form, ya. Nanti akan diberikan linknya, ya anak-anak, ya. Nah, inilah materi ringkasan untuk hari ini, ya, ringkasan sedikit saja, ya. Nah, nanti Pak kirimkan bentuk Word, ya, materi Microsoft Word-nya. Nanti anak-anak bisa pelajari kembali, ya. Oke anak-anak, ya, sekian pembelajaran kita hari ini, ya. Stay safe and keep healthy, selalu jaga kesehatan, ya. Sampai jumpa.